Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa biniyati salahi syan zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin. Summa ila ruhi khususan mu'allifi hadzal kitab Syekh Al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Summa ila ruhi Syekhina Syekh Al-Allamah Ki Haji Muhammad Syafi'i Azami, Syekhina Ki Haji Saifuddin Amsir, Syekhina Ki Haji Abdul Jawad Dasuki, Syekhina Ki Haji Syarifuddin Abdul Ghani, wa masyayikhina wa muallimina fid din. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina, summa ila arwahi jami' amwatil muslimin, summa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal makaramin jamaah Masjid Jami Al-Hikmah rahimakumullah. Pagi ini alhamdulillah kita bisa silaturahim, kita bisa kembali melanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, sebuah karya fenomenal buah tangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kita sudah masuk tentang kitab Asraril Hajj, tentang seluk-beluk rahasia haji. Yang lalu sudah kita bahas tentang bagaimana keutamaan berhaji dan juga berumrah. Berikutnya adalah tentang fadilatul baiti wa Makkah. Berikutnya adalah tentang keutamaan Baitullah, kota Makkah, dan wa Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kota Madinah. Silakan dibuka bukunya. Jadi Bapak Ibu, Baitullah itu adalah sebuah bentuk penghormatan Allah untuk Ka'bah, ya. Jadi Allah kalau menghormati sesuatu, Allah menisbahkan dirinya dengan sesuatu itu menandakan bahwa yang dinisbahkan memiliki kemuliaan. Seperti Baitullah, rumahnya Allah. Kan masjid juga Masajidullah, masjid Allah. Atau orang yang terpilih, Allah menyebutnya menjadi ibadur rahman, hamba Allah, hambanya ar-Rahman. Itu menandakan bahwa orang tersebut adalah orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena memiliki karakter sifat tertentu. Begitu pula dengan Baitullah. Baitullah artinya rumah Allah. Maksudnya bukan Allah punya rumah, ya. Nanti jangan sampai salah, itu Baitullah rumah Allah. Berarti Allah, rumahnya Allah tuh di situ, ya. Alamatnya Allah tuh di situ, residennya Allah tuh di situ, domisili Allah di situ, bukan, ya. Jadi ini dalam bentuk tasyrifan wa takriman. Maksudnya bukan Allah punya rumah sehingga Allah berada, tinggal dan menempati bangunan Ka'bah. Sebabnya Allah terbebas dari tempat, waktu, dan arah. Jadi Ka'bah itu sebagai kiblatul doa atau kiblatul sholah atau kiblatul ibadah, cuma arah kita untuk sholat. Sama juga Allah itu
di atas arasy, bukan Allah menempati arasy ya, bukan. Sebab Allah itu kan maha tinggi, yang paling tinggi di mana sih? Ya di atas ya. Sebab kalau Allah menempati ruang waktu, itu Allah tidak ada bedanya dengan makhluknya. Sehingga kalau ada mengatakan Allah itu di mana? Di langit, maksudnya bukan langit Allah itu menempati di langit, bukan. Sebab kalau Allah dengan mengatakan bahwa ayat itu Allah ada di arasy, bahwa menyimpulkan bahwa Allah ada di arasy, itu bisa jadi kacau. Sebab nanti akan bertentangan dengan ayat yang lain. Contoh ayat surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, maka bersujudlah akal dan mendekatlah engkau. Kan sujud pasti kemana tuh? Sujud kan ke bumi. Apakah Allah ada di bumi? Tentu saja bukan, ya kan? Jadi kalau dipahami ayat yang tadi arsy, Allah di arsy, yaitu berarti Allah ada di situ, bukan. Jadi bumi itu adalah kiblatus sujud. Bumi itu kiblatnya sujud ya. Lalu kenapa berdoa juga ke atas langit? Karena langit itu adalah kiblatud doa. Karena Allah maha tinggi ya ke atas. Ya kan, nggak mungkin doanya menghadap ke bawah. Nah jadi Allah Baitullah, Ka'bah disebut Baitullah, rumah Allah itu sebagai kiblatus shalah. Lalu apa saja keistimewaan Baitullah? Kita lihat bagaimana penjelasan dari Imam Al-Ghazali. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa nafa'ana Allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Summa qala, di antara salah satu keistimewaan Baitullah adalah berdasarkan sabda Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad wa'ada hadzal baita an yahujjahu fi kulli sanatin sittumi'ati alfin. Di antara keistimewaan Baitullah bahwa tiap tahun tidak kurang 600.000 orang berhaji. Tuh. Jadi tiap tahun tuh ada orang yang haji itu 600.000. Indonesia saja sudah 200.000 ya. Kalau ditambah dengan negara yang lain berapa? Bagaimana kalau ternyata kurang dari 600.000? Fa inna qasu akmalahumullahu ta'ala bil malaikah. Kalau kurang 600.000 tiap tahun, maka Allah akan sempurnakan, Allah genapkan, Allah tambahkan dengan para malaikatnya. Jadi yang berhaji itu bukan cuma kita doang. Berarti para malaikat juga ikut berhaji. Keistimewaan yang kedua, wa innal ka'bata tuhsyaru kal arusi al masfufati wa kullu man hajjaha yata'allaqu bi astariha yas'una haulaha hatta tadkhulal jannata fayadkhuluna ma'aha. Yang kedua, kalau orang pernah berhaji, maka nanti pada hari kiamat itu Allah akan menjadikan Ka'bah sebagai kal-aruz al-mazfufah, sebagai pengantin. Siapa orang yang pernah berhaji, maka nanti akan bergelantungan pada tirai Ka'bah. Ka'bah kan ada tirainya itu, kiswah kita nyebut ya, kiswah Ka'bah. Biasanya itu ada hadiah kiswah Ka'bah ya, ada yang dapat sepotong, ada yang mungkin dapat 1 meter. Orang-orang tertentu, biasanya itu umara, pejabat negara.
Kalau mau lihat kiswah Ka'bah yang agak besar, boleh dibilang mungkin satu bagian ada tuh di Jakarta, di Masjid Tangkuban Perahu di Guntur, ya, Masjid Tangkuban Perahu. Tuh kiswah Ka'bah gede panjang. Itu hadiah dari mantan Gubernur Fauzi Bowo, dan beliau hadiahkan di masjid itu. Bisa lihat itu di mihrabnya besar, ada tulisannya. Jadi kalau orang berhaji nanti dia akan bergelantungan pada tirai Ka'bah, kemudian tirai Ka'bah itu atau Ka'bahnya itu akan membawanya masuk surga. Ini riwayat Al-Faqih dalam kitab Ahbaru Makkah. Ini kitab Ahbaru Makkah termasuk salah satu kitab rujukan tentang haji atau kota Makkah dan tanah suci. Berikutnya wa fil khabari innal hajaral aswada yaqutatun min yawaqitil jannati wa innahu yub'atsu yaumal qiyamati lahu aynani wa lisanun yantiqu bihi yashhadu liman istalamahu bihaqqin wa sidqin. Kata Rasulullah, sesungguhnya Hajar al-Aswad berasal dari batu yakut surga. Jadi Hajar Aswad itu ya, Hajar Aswad itu bukan yang lingkarannya itu ya, itu cuma untuk tempatnya aja ya. Hajar Aswadnya itu yang ada di dalamnya itu, yang batu-batu kecil yang ada berapa potongan, sekitar 7 pecahannya, yang dulu asli karena pernah pecah kemudian diletakkan di situ. Jadi Hajar Aswad itu harus kepala kita masuk ke dalamnya. Adapun lingkaran bulat oval itu cuma tempat untuk meletakkan Hajar Aswad. Nah, pada asalnya Hajar Aswad kan artinya kan batu hitam. Itu asalnya dari batu yakut surga, ya. Batu yakut surga ini kalau menurut para gemolog atau orang yang ahli gemstone, batu mulia, yakut ini mungkin mirip-mirip dengan batu safir, tepatnya mungkin green safir ya. Kan safir itu jenisnya jenis sama dengan batu ruby, korundum, itu keluarga korundum. Jadi mungkin itu. Dan kita tahu kan batu safir termasuk salah satu batu mulia yang memiliki harga yang tinggi. Jadi Hajar Aswad berasal dari batu yakut surga, dan ia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat punya 2 mata. 2 mata itu bisa melihat dan juga punya lidah, punya lisan yang dapat berbicara. Dan Hajar Aswad akan bersaksi untuk siapa saja yang pernah istilam. Islam artinya mencium atau menyentuhnya dengan niat yang benar dan tulus. Ada orang niat nyium Hajar Aswad supaya nanti pulang dari haji atau umroh buat berbangga-bangga, saya nyium Hajar Aswad begini-begini, atau berarti niatnya belum tulus. Bahkan kalau perlu nyewa joki, kan banyak di sana ya, biar sekian gitu ya, nggak usah. Nah, kalau memang bisa cium, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, sentuh. Kalau nggak bisa, berisyarat dari jauh. Ini riwayat At-Tirmizi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluhu katsiran. Dan Rasulullah sering mencium Hajar Aswad. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa qabbalahu Umar radhiyallahu anhu. Bahkan Umar juga mencium Hajar Aswad.
Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam sajada alaihi. Bahkan dalam riwayat Rasul itu pernah bersujud, maksudnya bukan sujud, sujud dalam pengertian itu meletakkan dahinya atau menundukkan kepalanya kepada Hajar Aswad. Wa kana yatufu ala rahilah. Dan Rasul pernah tawaf dari atas tunggangannya, ya. Pakai untanya. Fayadau al-mihjana alaihi summa yuqabbilu tarafal mihjani. Lalu Rasul meletakkan tongkatnya itu waktu tawaf menyentuh Hajar Aswad, lalu Rasul mencium ujung tongkatnya. Kan sunnahnya kalau kita tawaf itu waktu di Rukun Aswadi sentuh Hajar Aswad baru mulai Bismillah Allahu Akbar, mulailah 70 putaran. Nah Rasul pernah itu nggak nyentuh pakai tangan tapi pakai ujung tongkatnya, disentuh Hajar Aswad, ujungnya kemudian dicium. Nah inilah yang disebut dengan istilam. Jadi kalau kita nggak bisa jauh, nggak bisa dekat, nggak bisa nyentuh, nggak bisa cium, nggak bisa sentuh, maka dari jauh sejajar dengan Hajar Aswad. Kalau sekarang kan sudah mulai ada delokalisasi ya, orang tawaf itu nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau sudah sejajar, angkat tangan biasanya Bismillah Allahu Akbar, kemudian dikecup tangannya. Itu sama juga, itu berisyarat. Kalau Rasul pakai tongkat, ya kalau zaman Rasul kan orang tawaf itu tentu tidak berdesak-desakan. Kalau sekarang kita pakai tongkat, semua orang pakai tongkat jadi masalah gitu kan. Nah berisyarat dengan tangan lalu menciumnya sama dianggap dengan istilam. Nah dengan peristiwa Rasulullah dan para sahabat mencium Hajar Aswad, maka para ulama mengkiaskan bolehnya mencium mushaf Al-Quran setelah membacanya, atau mencium tangan orang alim, mencium tangan orang soleh, mencium tangan orang tua, lantaran kemuliaan mereka. Tuh ya. Sebab nanti mungkin bisa jadi kalau sekarang suka terima itu enggak boleh cium Al-Quran habis baca Quran, ya jangan. Yang begini ulama udah bahas tuh. Bolehnya mencium mushaf Al-Quran dikiaskan dengan mencium Hajar Aswad. Atau juga nanti mempermasalahkan mencium tangan orang alim, mencium tangan orang soleh, mencium tangan orang tua. Itu semua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan memang faktanya para sahabat mencium mushaf Al-Quran setelah mereka membaca. Siapa itu? Adalah Utsman bin Affan, kemudian Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Baca Quran, Qurannya itu dicium. Bahkan Utsman bin Affan bukan cuma cium, dicium tuh Quran diusap-usap ke wajahnya, diusapkan ke wajahnya, ya. Jadi nanti jangan bilang kalau ada orang baca Quran kemudian dicium sebagai bid'ah. Sebab para sahabat Rasulullah melakukan itu. Jangan. Itu sama juga mengingkari amalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Hajar Al-Aswad artinya batu hitam. Awalnya warnanya putih, bahkan bukan cuma putih, sangat putih. Asyaddu bayadhan. Lalu menjadi hitam batu itu sehingga disebut dengan Hajar Al-Aswad karena dosa-dosa manusia. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah bersabda, "Nazalal hajarul aswadu minal jannati asyaddu bayadan minas salji fasawwadathu khotaya bani adama
Kata Rasul, Hajar al-Aswad turun dari surga. Ya, yang tadi ya turun dari surga dari batu yakut atau batu safir atau batu rubi. Yang awalnya warnanya lebih putih dari salju. Asyaddu bayadan minas salji. Salju itu bahasa Arab ya. Salju itu bahasa Arab. Dalam riwayat lain asyaddu bayadan minal laban. Warnanya lebih putih dari warna susu. Susu kan putih. Ini lebih putih lagi dari susu. Fasawwadathu, lalu kemudian dari warna putih itu menjadi hitam. Karena apa? Khotoya bani Adam, menjadi hitam pekat karena dosa-dosa manusia. Ini riwayat Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Nah, Umar memang pernah mencium Hajar Aswad. Ketika mencium, Umar berkata, "Inni la a'lamu annaka hajarun annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u." Kata Umar, saya tahu engkau cuma batu doang, cuma batu belaka, tidak bisa mendatangkan bahaya, juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiluka ma qabbaltuka. Andai saja aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan juga menciummu. Kata Umar bin Khattab. Ini riwayatnya Bukhari dan Muslim. Summa baka hatta ala nasyijuhu. Lalu kemudian Umar menangis sampai tangisannya itu terseduh-seduh. Faltafata ila waraihi fara'a Aliyan radhiyallahu anhu. Lalu habis itu Umar noleh ke belakang, ternyata ada Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, "Ya Abul Hasan, hahuna tuskabul abarat." Lalu kata Umar, "Ya Abul Hasan, wahai bapaknya Al Hasan, ini adalah tempat di mana al-abarat ditumpahkan." Al-abarat maknanya ad-dumu'. Inilah tempat di mana air mata ditumpahkan. Ya, arti disunahkan kalau di depan Ka'bah itu menangis. Faqala Ali radhiyallahu anhu, lalu Ali berkata, "Ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin." Berarti statusnya Umar waktu itu menjadi khalifah. Bal huwa yadurru wa yanfa'u. Wahai Amiral Mukminin, Umar, tadi engkau katakan batu ini tidak mendatangkan bahaya juga tidak mendatangkan manfaat. Sesungguhnya batu ini mendatangkan bahaya juga mendatangkan manfaat. Wa qala wa kaifa? Kata Umar, bagaimana bisa begitu? Qala innallaha ta'ala lam akhazal mitsaqa ala dzurriyyah katamalihim kitaban summa alqamahu hadzal hajar. Kata Sayyidina Ali, ketika Allah mengambil persaksian kepada anak keturunan manusia, maka Allah menuliskan sebuah kitab, menuliskan sebuah ketentuan, lalu didekatkan kepada Hajar Aswad, fahuwa yashhadu lil mu'mini bil wafa'i wa yashhadu alal kafiri bil juhudi. Dan nanti Hajar Aswad menjadi saksi orang yang tulus memuliakan Hajar Aswad dan juga menjadi saksi kepada orang-orang kafir karena mengingkarinya. Kan Umar bilang, ini cuma batu doang, nggak ada manfaatnya, juga nggak mendatangkan bahaya. Tapi kata Sayyidina Ali, siapa bilang batu ini juga mendatangkan manfaat, juga bisa juga mendatangkan bahaya. Mendatangkan manfaat buat orang beriman yang memuliakannya, mendatangkan bahaya buat orang yang tidak memuliakannya. Wakila fazalika huwa makna qaulin nasi innal istilam Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik. Nah, makanya ketika kita istilam, bismillah Allahu akbar,
Maka doa yang baca Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa wafaan bi ahadik. Itu ya, bacaan mulai tawaf. Berikutnya di antara keutamaan kota Makkah. Kalau tadi tentang keutamaan Hajar al-Aswad. Wa ruya anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu anna shauma yaumin fiha bi mi'ati alfi yaumin wa sadaqa dirhamin bi mi'ati alfi dirhamin wa kadzalika kullu hasanatin bi alfi alfin bi mi'ati alfin. Hasan al-Basri meriwayatkan bahwa menurut beliau puasa satu hari di kota Makkah setara dengan puasa 1000 hari. Satu hari puasa di Makkah setara dengan puasa 1000 hari. Ini kata Hasan al-Basri. Ini Imam Tabi'in. Hasan al-Basri ini termasuk imamnya generasi tabi'in yang paling senior. Kan nanti itu ada ya Imam Al-Basri, ada yang lain, tapi Imam Al-Basri ini dianggap yang paling senior. Saking ngetopnya Imam Hasan Al-Basri, maka ada orang namanya Hasan ya, Hasan Bisri, Hasan Basri. Benar kan? Ini mengambil dari ulama ini nih, Hasan Al-Basri. Jadi menurut Hasan Al-Basri bahwa puasa satu hari di Makkah setara dengan puasa 1000 hari. Sedekah 1 dirham di Mekah setara dengan sedekah 1000 dirham. Dan setiap satu kebaikan setara dengan 1000 kebaikan. Nah, Hasan Al-Basri ini mengambil riwayat dari Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan Al-Hasan. Berarti standarnya itu nyambung terus tuh, ya, dari sahabat. Paling tidak riwayat ini mauquf. Kalau memang tidak marfu sampai kepada Rasulullah, riwayat ini mauquf sampai kepada para sahabat Rasulullah. Dan para sahabat Rasulullah tidak mungkin berdusta. Apalagi yang menyampaikan bukan cuma satu orang, ada Ibnu Abbas yang memang Rasulullah doakan itu supaya memiliki kemampuan menakwilkan Al-Quran. Ada Anas bin Malik yang memang lama berkhidmat kepada Rasulullah. Ada Al-Hasan, dan juga Al-Hasan cucunya Rasulullah, anaknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi kalau asar seperti ini bisa kita terima. Wa fil khabari sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga berdasarkan kabar hadis yang sahih dari Rasulullah bahwa umratun fi ramadhana ka hajjatin ma'i. Kalau orang umrah satu kali umrah di bulan Ramadan itu bagaikan berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umrah di bulan Ramadan itu nilainya setara haji bersama Rasulullah. Di sini tidak disebutkan umrohnya umroh full Ramadan atau hanya sebagian saja, ya. Kan kita dikatakan umrotun 1 bulan penuh, enggak ya? Berarti kok cuma dikatakan umrotun fi Ramadan, berarti umroh di bulan Ramadan bisa maknanya memang umrohnya 1 bulan full, atau mungkin umroh pada hari-hari di bulan Ramadan. Jadi itu pahalanya dianggap berhaji bersama Rasulullah. Dan memang umrah Ramadan itu kenapa bisa dikatakan setara berhaji dengan Rasulullah? Karena biasanya memang ujiannya agak berat. Karena Allah, kalau umrah di bulan Ramadan biasanya musim panas, ya. Jam 7 itu saja suhunya bisa 35 derajat atau 40 derajat. Ditambah lagi umrah dengan sambil berpuasa.
Jadi betul-betul fisiknya itu harus fit kalau mau umrah di bulan Ramadan. Belum lagi kalau mau sahurnya itu biasanya itu jam 2 malam. Jadi biasanya hotel menyediakan itu jam 2 udah dibuka tuh restoran. Dan biasanya jamaah umrah itu berebut. Kalau subuh jam 6 enaknya tuh kan sahur jam 4 jam 5 ya waktu sana ya. Cuma kalau jam 4 jam 5 baru kita turun ke restoran, itu makanan udah habis. Udah diangkat sama pelayan hotel. Bisa jam 2 orang sudah mulai puasa, padahal subuh itu masih lama. Jadi kalau mau umrah Ramadan, kalau mungkin tidak ingin berebut sahur di hotel, malamnya kita beli makanan. Kita beli nasi mandi, kita beli nasi bukhari, kita beli nasi atau makanan apapun. Nanti kita sahur sekitar jam 4 atau setengah 5, baru kemudian kita menuju Masjid Al-Haram. Kemudian riwayat yang lain juga diantara keutamaan kota Mekah, wa qala sallallahu alaihi wasallam anna awwalu man tunshaku anhu al-ardu summa ata ahlal baqi'i fayusharuna ma'i summa ata ahla makkata fa uhsyaru bainal haramain. Juga di antara keutamaan kota Makkah adalah nanti Rasulullah adalah orang yang pertama dibangkitkan dari bumi, dari kubur. Nanti pada Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan, kan kita semua ini bangkit dari kubur kita ini. Orang yang pertama dibangkitkan dari kubur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa? Ya, tentu saja adalah Abu Bakar, kemudian Umar yang di samping Rasulullah. Lalu setelah itu adalah para penghuni kubur Baqi Al-Gharqad yang letaknya itu di samping halaman Masjid Nabawi ya. Di situ banyak para sahabat Rasulullah. Imam Malik juga di Baqi di situ. Bisa dilihat tuh Utsman bin Affan dan para sahabat Rasulullah. Jadi orang-orang yang dikuburkan di Baqi itu kloter kedua dibangkitkan. Rasulullah, kemudian yang dimakamkan di Baqi. Lalu setiap orang yang dikuburkan di Makkah, di Ma'la ya, di Ma'la tuh ya. Kan banyak tuh keluarga-keluarga kita, mungkin kakek nenek kita yang dulu pergi haji itu wafat di sana itu. Ada yang dimakamkan di Ma'la. Kalau sekarang mungkin di Ma'la sudah susah, mungkin di tempat lain, di Saraya dan seterusnya. Nah itu. Lalu kemudian semuanya dikumpulkan di antara dua tanah suci. Nah setelah itu baru deh tuh yang dikuburkan di Indonesia, yang dikuburkan di negara lain, baru kemudian dibangkitkan. Itu kloter selanjutnya. Jadi nanti waktu dibangkitkan ini kan lapang aja kan bumi, nggak ada bangunan, nggak ada pepohonan, bahkan nggak ada tanda jalan. Kali mungkin nanti di masyarakat ada tulisan Jalan Teluk Beru, Jalan Selat Makassar, nggak ada. Semua itu blank. Maka bisa kita bayangkan lapang semua, matahari sejengkal. Kalau sekarang mungkin matahari nggak begitu panas, terhalang dengan pepohonan, terhalang dengan bangunan-bangunan. Kalau sekarang udah blong, nanti itu nggak ada apa-apa, matahari sejengkal kan digambarkan. Jadi panasnya luar biasa. Namun tentu saja ada kelompok-kelompok tertentu yang mendapatkan pengamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya orang yang hatinya terpaut dengan masjid ya. Dia rajin ke masjid, dia peduli ke masjid ya. Karena ada orang tuh peduli ke masjid itu cuma sholat aja, sholat pulang. Padahal di masjid itu mungkin ada kegiatan, ada majelis ilmu,
ada acara-acara, itu termasuk orang yang memiliki keterikatan dengan masjid. Jadi itu makmurkan. Sebab sebagian orang ada mengatakan masjid itu sholat pulang. Maka bisa dipahami kalau masjid itu awalnya memang ramai sholat, tapi kalau kajian biasanya nggak banyak. Mungkin bisa jadi pemahamannya begitu, masjid itu cuma buat tempat sholat, padahal bukan itu. Termasuk di dalamnya ada termasuk orang yang memiliki ketergantungan, kepedulian dengan masjid. Kemudian juga di antara keutamaan kota Makkah, wa fil khabari inna Adam alaihi salam lamma qada manasikahu laqiyatuhu al malaikatu faqalu bro hajjuk ya Adamu laqad hajjajna hadzal baita qablaka bi alfai amin. Dalam satu riwayat, Adam ketika diturunkan ke bumi dari surga, Adam tawaf. Dan setelah tawaf ketemu para malaikat. Lalu kata para malaikat, bro hajjuk ya Adam, semoga hajimu mabrur wahai Adam. Dan sebelum engkau tawaf di Baitullah Al-Haram ini, kami para malaikat sudah melakukan tawaf 2000 tahun yang lalu. Berarti Baitullah sebelum ditawafi oleh Nabi Adam dan manusia, sesudahnya sudah ditawafi oleh para malaikat. Itu nanti kalau ada ceritanya itu menarik gitu kan. Malaikat itu tawaf di Baitul Ma'mur. Nanti kan dulu itu di surga Adam itu kan tawaf tuh dengan para malaikat di Baitul Ma'mur. Ketika diturunkan ke bumi, Adam itu kan nangis, ya Allah, engkau turunkan aku ke bumi, aku tuh rindu pengen tawaf di Baitul Ma'mur. Maka Adam berdoa, ya Allah, bangunkan aku sebuah rumah yang di situ aku bisa tawaf. Maka mulailah dibangun. Maka itulah sejarah tawaf di Baitullah Al-Haram. Itu nanti kalau baca kitab-kitab tentang Baitullah itu menarik gitu. Jadi ternyata para malaikat sudah tawaf 2000 tahun yang lalu sebelum Nabi Adam. Berikutnya adalah bahwa hancurnya dunia, di mana mulai terjadi tanda kiamat kubra. Kiamat itu kan ada tanda-tandanya, ada asyratus sughra, ada asyratul kubra. Ada tanda-tanda kiamat kecil. Sekarang udah kejadian ini, udah kejadian tanda-tanda kiamat yang kecil. Rasulullah wafat, itu kan banyak gempa bumi, itu tanda kiamat sughra. Nanti juga ada tanda kiamat kubra, artinya udah mulai mendekati hari kiamat, yaitu ditandai dengan hancurnya Ka'bah. Nanti Ka'bah ini hancur, dan juga hilangnya tulisan ayat Al-Quran dari mushaf. Mushafnya ada, tapi tulisannya udah nggak ada. Yang menghancurkan Ka'bah adalah Zu Suwaikotain dari negeri Habasyah. Zu Suwaikotain artinya dua orang yang memiliki betis yang kecil. Nah, disebut Zu Suwaikotain. Nah, dalam keterangan kitab Ihya ini, Imam Al-Ghazali meneruskan, wa yuqalu la taghrubu syamsu min yaumin illa wa yatufu bihadzal baiti rajulun minal abdali. Setiap matahari terbit ada seorang wali abdal yang tawaf di Baitullah. Jadi ada tingkatan waliullah tuh ya. Ada yang namanya wali abdal, ada yang namanya wali autad. Oh, macam-macam tuh ya. Bapak Ibu jangan ingkari wali ya, jangan. Wali ini termasuk memang salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Bisa jadi di antara kita ini ada yang wali, ada yang wali mastur yang gak ketahuan ya. Ini termasuk nih wali abdal, wali autad, itu gak ketahuan. Kenapa Allah sengaja sembunyikan para walinya? Supaya orang itu
saling memuliakan sesamanya. Jadi jangan nganggap enteng orang. Bisa jadi kalau kita meremehkan orang, dia itu di mata Allah adalah wali. Dan kalau kita remehkan seorang waliullah, maka Allah akan murka. Kan ada hadisnya. Siapa yang memusuhi waliku, maka akan aku permaklumkan perang terhadap orang itu. Ini ada seorang wali abdal yang jumlahnya sekitar 30-40 yang tawaf di Baitullah setiap matahari terbit. Wali abdal, satu dari 40 wali itu tawaf di Baitullah. Wala yatlul fajr min lailatin illa tafa bihi wahidun minal autad. Dan kalau matahari tenggelam, ada seorang wali autad yang tawaf di Baitullah. Jadi matahari terbit, matahari tenggelam, ada wali. Cuma kalau matahari tenggelam, walinya wali autad, lebih tinggi lagi. Autad itu artinya pasak. Jadi wali yang menjadi pasak bumi, paku bumi. Nanti dalam riwayat itu ada itu ya. Wali abdal ini nggak banyak sholat. Dia itu nggak banyak sholat sunnah, nggak banyak puasa sunnah, enggak. Tapi dia mendapatkan derajat kewalian itu dengan apa? Dengan hatinya yang bersih, dengan sifat dermawannya, dengan mulutnya dijaga dari kata-kata caci, mencela dan seterusnya. Itu ada riwayatnya. Wa izan qata'a zalika kana sababa rafi minal ardi. Dan kalau wali autad dan wali abdal tidak lagi tawaf, maka itu menjadi sebab diangkatnya Baitullah Ka'bah dari bumi. Fayusbihun nasu wa qad rafa'atil Ka'batu la yura laha atharun wa hadza iza ata 'alaiha sab'u sinin. Dan pagi-paginya orang melihat enggak ada lagi tuh Ka'bah. Ka'bah udah terangkat dan tidak ada bekas-bekasnya. Enggak ada. Tiba-tiba udah rata aja tuh nanti itu. Dan itu berlaku sampai 7 tahun. Lam yahujjaha ahadun, dan tidak ada orang yang melakukan haji. Sebab Ka'bahnya udah nggak ada. Summa yarfa'ul Qur'anu minal masahif. Lalu kemudian Al-Quran diangkat dari mushaf. Fayusbihun nasu fa'iza al-waraku abyadu yaluhu laisa fihi harfun. Sehingga nanti orang akan melihat Quran itu cuma ininya aja, mushafnya doang, ya. Sementara dalamnya itu nggak ada tulisannya, blank, cuma kertas putih saja. Summayun sahul Qur'anu minal qulubi. Lalu kemudian Al-Quran diangkat dari hati manusia. Maksudnya itu orang yang ngafalin Quran hilang semua hafalannya. Meskipun hafiz kayak apapun, nanti pada akhir zaman itu nggak ada lagi orang yang hafal Al-Quran. Diangkat. Fala yazkuru minhu kalimatun, bahkan dia tidak ingat satu kalimat pun. Ya, nanti itu akan ada zaman seperti itu. Summa yarji'un nasu ilal asy'ari wal aghani wa akhbaril jahiliyah. Lalu kemudian masyarakat saat itu kembali kepada tradisi jahiliyah, bikin kalimat-kalimat syair, bikin lagu-lagu yang seronok seperti zaman dahulu gitu ya. Kembali ke tradisi jahiliyah. Summa yahrujud dajjalu, lalu kemudian saat itulah turun Dajjal. Wa yanzilu Isa alaihissalam fayaqtuluhu. Lalu kemudian turunlah Isa alaihissalam dan membunuh Dajjal. Isa sampai saat ini belum wafat ya. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa sa'atu inda zalika bimanzilatil hamili al-maqrabi yatawaqqu waladuha. Dan saat itu datangnya kiamat itu sebentar lagi. Seumpama wanita hamil dan kelahirannya itu cuma nunggu waktu saja. Ya kira-kira orang hamil itu udah 9 bulan ya.
Ini menandakan bahwa kalau sudah sampai saat seperti itu, Ka'bah sudah hancur, Al-Quran cuma tinggal mushaf, kemudian nggak ada lagi orang yang ingat dengan Al-Quran, Dajjal sudah turun dan kemudian dibunuh, maka datangnya kiamat tinggal menunggu waktu saja. Oh, berikutnya adalah keistimewaan kota Madinah. Sudah jam 6. Ada pertanyaan? Silakan, Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di atas itu Ka'bah dihancurkan, yang di bawah Ka'bah diangkat. Itu nanti kejadiannya apa, hancur seperti bom atau yang lebih kuat itu? Iya, jadi teknis hancurnya itu kalau menurut di sini ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala iza aratu an ahribad dunya bada'tu bi baiti faharabtuhu. Kata Allah, kalau aku ingin menghancurkan dunia, maka aku akan mulai dengan menghancurkan Baitullah. Tapi bukan Allah ya, tapi melalui orang lain yang tadi nih Zusuwaikotain. Summa ahrabu dunya ala asaril, kemudian setelah itu dunia akan hancur. Maknanya bisa diangkat ini adalah terjadi dihancurkan, kemudian menjadi terangkat. Sama maknanya diangkat atau dihancurkan. Mana yang lebih dulu? Mungkin kalau melihat seperti ini dihancurkan dulu. Dihancurkan menjadi hilang, jadi seakan-akan tidak ada lagi Ka'bah atau Baitullah saat itu. Bisa dua pemahaman itu ya. Yang jelas pokoknya nanti Ka'bah hilang aja gitu ya. Ya, hilang aja Ka'bah. Ada lagi? Cukup ya. Ini termasuk dari tanda-tanda kiamat kubra. Baik, kalau tidak ada pertanyaan nanti kita lanjutkan tentang fadilatu Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan kota Madinah. Dan nanti termasuk keutamaan Baitul Maqdis ya. Baitul Muqaddas, boleh Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas atau kompleks Al-Aqsa, itu termasuk juga itu. Termasuk kota suci, kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bagian ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.